Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Jumat Pekan Biasa ke-28, 14 Oktober 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, menurut Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7, hari ini mengisahkan tentang pengajaran khusus bagi para murid-murid. Dan dalam Injil hari ini juga menyatakan bagaimana Yesus meminta kita untuk selalu waspada akan kemunafikan dan tentu saja tetap bersandar kepada Tuhan, sebab kita tidak akan mampu jauh daripadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus menasehatkan kepada para murid-Nya untuk selalu waspada dengan ragi kemunafikan orang-orang Farisi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tahu bagaimana kehidupan para orang-orang Farisi, di mana mereka membuat banyak hukum dan aturan, tetapi mereka sendiri saja tidak menaati dan melakukannya. Sungguh sangat ironis, di mana mereka hidup dengan penuh kemunafikan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hal seperti ini yang tidak disukai oleh Yesus. Namun hal inilah membuat orang-orang Farisi tersebut tidak suka kepada Yesus, karena Yesus mengecam mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin juga kita pernah menemukan orang-orang yang memiliki sikap atau perilaku
serupa seperti orang-orang Farisi. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita selalu waspada kepada mereka dan tentunya kita tetap taat kepada hal-hal yang benar yang akan mendatangkan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini juga mau mengajarkan kepada kita untuk jangan pernah takut dalam menghadapi situasi ketidakbenaran atau menyimpang dari kebenaran. Dalam perikop Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi." Dalam perikop ini, Yesus mengajak kita bahwa yang paling utama adalah kehidupan jiwa yang melekat pada raga kita. Jiwa yang akan berdiam dan akan mempertanggungjawabkan segala hal yang telah dibuat selama bersama dengan raga di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tidak ada yang perlu ditakuti dalam membela kebenaran. Maka jelas dengan tegas Yesus menyampaikan bahwa yang perlu kita takuti adalah Tuhan yang akan menghakimi kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita lakukan apa yang menjadi hal yang utama, yaitu kebenaran dalam hidup agar kita bisa dibenarkan di hadapan Tuhan saat penghakiman itu terjadi. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui Injil yang kita dengarkan pada hari ini, kita diajak untuk bersama-sama waspada dan jangan takut untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun resikonya sangat berat. Ya Tuhan, ajarilah kami agar tidak pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Semoga kami juga mau mendengarkan dan taat kepada kebenaran yang Engkau ajarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.